Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrinur Fauzia, NPM 1006062200027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya buat, yaitu mengenai optimalisasi keuntungan produksi seragam sekolah menggunakan metode simplex dengan bantuan POMKM. Nah, untuk agenda yang akan saya bahas, di sini ada yang pertama pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, kemudian yang kelima ada kesimpulan. Untuk latar belakang, industri konveksi merupakan suatu perusahaan yang memproduksi pakaian jadi, seperti pakaian wanita, pakaian pria, seragam sekolah, dan sebagainya. Konveksi Alfitri ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian, terutama pakaian seragam sekolah yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Penjualan pada konveksi ini seringkali berubah pada tiap bulannya, dan jumlah produksi di konveksi Alfitri ini terkadang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Maka dari itu, perlu diadakan perencanaan jumlah produksi agar optimal dalam produksinya. Penyelesaian masalah optimalisasi produksi seragam sekolah ini diselesaikan menggunakan metode simplex. Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keuntungan maksimal yang diperoleh dalam produksi seragam sekolah di konveksi Alfitri ini. Yang kedua, bagaimana hasil analisis sensitivitasnya terhadap perubahan-perubahan koefisien fungsi tujuan dan konstanta ruaskan fungsi kendala pada model simplex. Nah, untuk tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui keuntungan maksimal yang diperoleh dalam produksi seragam sekolah di konveksi Alfitri ini menggunakan formulasi model simplex serta mengetahui hasil analisis sensitivitasnya. Nah, untuk landasan teorinya, yang pertama ada program linier yang merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier. Kemudian ada metode simplex yang merupakan algoritma populer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linier. Kemudian ada software POMKM yang merupakan sebuah software yang dirancang untuk membantu menghitung hal yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian ada analisis sensitivitas yang dilakukan pada solusi optimal suatu persoalan program linier karena adanya perubahan diskrit parameter. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini ada tahap pertama, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya melakukan observasi langsung ke konveksi Alfitri yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian melakukan wawancara langsung terhadap owner konveksi Alfitri. Setelah itu dilakukan juga studi literatur, mencari bahan-bahan dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian setelah data itu dikumpulkan, dilakukan pengolahan data. Data itu diolah menggunakan program linier metode simplex. Kemudian disajikan dalam tabel. Setelah data itu diolah, dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan menggunakan metode simplex, digunakan juga analisis sensitivitasnya dengan bantuan software POMKM. Nah, untuk hasil dan pembahasan, di sini saya mengambil beberapa data. Bisa dilihat di slide ini. Kemudian saya mengambil 6 variabel. Yang pertama ada X1 celana SD ukuran M, X2 celana SMP ukuran L, X3 yaitu celana SMA ukuran XL, X4 kemeja putih ukuran XL, X5 rok rempel ukuran XL, dan X6 rok span ukuran XL. Nah, untuk menentukan fungsi batasannya, yang pertama ada batasan pengguna bahan. Nah, kain yang dibeli oleh konveksi Alfitri ini dalam bentuk gulungan, yaitu panjang satu gulung kainnya itu 9.144 cm dan lebarnya 115 cm. Persediaan bahan untuk membuat seragam sekolah adalah 5 gulung kain per harinya, yaitu sepanjang 45.720 cm. Dari mana? Dari 9.114 dikali 5 gulung kain per harinya. Nah, bisa dilihat dalam tabel satu ini merupakan panjang kain masing-masing jenis seragam sekolahnya. Kemudian setelah itu dapat dibentuk fungsi batasannya seperti yang tertera. Jadi tidak boleh lebih dari 45.720.
Nah, kemudian ada batasan waktu. Dalam waktu 1 hari kerja, jam kerja yang tersedia itu 8 jam. Oleh karena itu, proses pembuatan seragam sekolahnya dibatasi waktunya hanya 8 jam per hari atau sama dengan 480 menit per harinya. Tenaga kerja di konveksi Alfitri ini berjumlah 10 orang. Dapat dilihat dari tabel 2, yaitu waktu pembuatan seragam sekolah. Kemudian dapat dibentuk batasan waktunya tidak boleh dari 4.800. 4.800 ini dari mana? Dari 480 menit dikali 10 orang kerja. Kemudian selanjutnya ada batasan produksi. Nah, produksi yang dihasilkan minimal mencapai target yang diharapkan. Untuk mencari target produksi ini, ada rumusnya yaitu 60 menit per waktu pembuatan produksi dikali 1 hari jam kerja. Kita lihat di slide sebelumnya, untuk waktu pembuatan seragam sekolah ini, celana SD ukuran M yaitu 30 menit. Kita masukkan ke dalam rumus 60 menit per 30 menit dikali 1 hari jam kerja itu 8 jam. Jadi 60 per 30 yaitu 2 dikali 8 jam kerja 16. Jadi celana SD ukuran M itu target produksi per harinya 16. Kemudian dapat dilanjutkan seterusnya. Untuk selanjutnya ada batasan produksi maksimal. Di sini waktu kerja yang terbatas mengakibatkan produksi yang dihasilkan tidak boleh melebihi batas maksimal dari yang dapat diproduksi dalam sehari. Bisa dilihat dalam tabel 4 ini, yaitu merupakan produksi maksimal setiap jenis seragam sekolahnya. Kemudian dapat dibentuk batasan produksi maksimalnya seperti yang tertera. Nah, untuk selanjutnya ada batasan upah tenaga kerja. Nah, pemilik konveksi Alfitri ini menyediakan biaya untuk upah tenaga kerjanya sebesar 1 juta per hari, sehingga fungsi batasan untuk upah tenaga kerjanya dapat dibentuk seperti model ini, kemudian tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, untuk selanjutnya ditentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini dari keuntungan setiap jenis seragam sekolah. Untuk menentukan keuntungannya, ada rumusnya yaitu harga kain ditambah upah tenaga kerja dikali 30%. 30% ini kita bebas menentukan kita akan mengambil berapa keuntungan dalam setiap jenisnya. Jadi harga kain yang dibeli oleh konveksi Alfitri ini per meternya itu 35.000. Kita lihat di slide sebelumnya, untuk upah tenaga kerja celana SD ukuran M yaitu 15.000. Kita masukkan ke dalam rumus 35.000 ditambah 15.000 yaitu 50.000 dikali 30% yaitu 15.000. Jadi celana SD ukuran M itu keuntungannya 15.000. Bisa dilanjutkan seterusnya. Kemudian dapat ditentukan modelnya, model maksimalnya seperti yang tertera. Kemudian setelah dilakukan dicari fungsi batasan dan keuntungannya, kita dapat disatukan dalam model matematika seperti yang tertera pada slide ini. Kemudian setelah data itu didapat, data itu diolah menggunakan metode simplex. Nah, di sini dapat dilihat tabel 7 ada iterasi pertama. Jadi ini tuh didapat dari perhitungan menggunakan metode simplex. Nah, di slide ini terdapat tahapan metode simplex, yaitu untuk mencari nilai iterasi dilakukan beberapa tahapan seperti yang dapat dilihat di slide ini. Nah, untuk tabel 8 ini merupakan tabel iterasi kedua. Setelah dilakukan perhitungan tadi, kita didapat tabel iterasi kedua. Nah, untuk mengurangi kompleksitas dalam perhitungan secara manual menggunakan metode simplex, maka proses selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan software POMQM. Nah, kita masuk ke pengolahan data menggunakan software POMQM. Untuk yang pertama, kita harus menginput variabel dan constraint. Nah, langkah pertama itu kita buka software POMQM-nya, kemudian klik linear programming, nanti akan muncul panel seperti di slide ini. Kemudian kita masukkan
variabelnya ada berapa, kemudian batasannya ada berapa, kemudian objektifnya apakah akan memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, untuk selanjutnya, dalam gambar 2 ini merupakan tampilan data. Jadi, data yang telah diperoleh tadi, masukkan input datanya ke dalam tabel ini. Setelah itu, untuk mencari hasilnya, kita klik solve. Kemudian dapat dilihat di gambar 3, yaitu hasil optimalisasinya, yang tadi setelah diklik solve, kemudian kita mendapatkan hasilnya, yaitu dapat dilihat di tabel ini X1 yaitu 16, X2 yaitu 12, X3 9, X4-nya 12,87, X5-nya 6, yaitu X6-nya 8. Nah, untuk selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas. Dapat dilihat dari gambar 4 ini merupakan hasil analisis sensitivitasnya. Nah, dalam kolom reduce cost, variabel yang bernilai 0 itu yang berarti bahwa keenam jenis seragam sekolah tersebut sudah optimal dan menguntungkan untuk diproduksi. Sedangkan kolom lower bound dan upper bound itu merupakan batas-batas perubahan harga yang masih bisa menghasilkan keuntungan. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, setelah dilakukan penerapan metode simplex, keuntungan maksimal yang diperoleh oleh konveksi Alfitri ini dalam seharinya yaitu 1.049.850 dengan banyak produksi celana SD ukuran M yaitu 16, celana SMP ukuran L yaitu 12, celana SMA ukuran XL yaitu 9, kemeja putih ukuran XL yaitu 12,87, kemudian rok rempel ukuran XL 6, rok span ukuran XL 8. Perhitungan menggunakan metode simplex ini dapat digunakan sebagai nilai prediksi keuntungan optimal yang dapat diperoleh oleh konveksi Alfitri. Nah, penelitian ini masih dapat dikembangkan sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan aplikasi lain sebagai bahan perbandingan seperti Python atau MATLAB. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.